Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hatimah, NPM 18121457. Di sini saya akan membacakan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan isi kandungannya, dan surah Al-An'am ayat 152 dan isi kandungannya. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin wa idza kaluhum kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawmin lamahbubun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul azim. Yang isi kandungan di dalamnya, surah ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Ayat 1 dan 6 memulai surah dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wa'il, artinya celakalah. Ayat 7-17 adalah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang yang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijjin. Artinya kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat pendusta ada 3. Yang pertama mu'tad, yang kedua asim, yang ketiga jika dibacakan Al-Quran mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mu'tad tadi artinya melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Asim bergemilang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena banyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Selanjutnya surah Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa awful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha laha ma wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang isi di dalam kandungannya,
menjelaskan ayat ini di atas diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang dan menjaga agar keutuhannya terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai satu nisab sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengelola hartanya. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran dan timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam penimbangan adalah suatu hal yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan keduanya. Penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya. Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dan timbangan karena tidak sengaja. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak ingin memberatkan pemeluknya. Penjelasan berikut adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap pada tegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukum tersebut adalah kerabatnya sendiri. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa hidup damai, tenang, dan tentram. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, itu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan serta saling mengingatkan. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.